got some motherfuckers design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh gosh, bring it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan lanjut pada pembahasan bab ke-17, yaitu tentang remote access server. Jadi pada materi pertama ini ada tentang SSH to Debian Ubuntu server. Di sini saya akan meremote untuk server 1 dan juga yang 2, yaitu Debian dan Ubuntu. Pertama saya akan remote yang server 1 dulu. Kita bisa ketikkan SSH lalu nama user dari si server satunya, yaitu punya saya, nama usernya router Nashwa teman-teman. Lalu kita kasih tanda add, lalu kita masukkan IP dari si server 1. Punya saya ini IP-nya 10.10.10.10.2, lalu bisa di enter. Nah, di sini dimintakan password, maksudnya itu adalah password dari si server 1. Kita masukkan ya password server satunya, enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini user Nashwa klien Ubuntu ini milik si klien Ubuntu saya, sedangkan ini namanya adalah router Nashwa server 1 Debian. Nah, ini adalah user dari si server 1 punya saya. Artinya saya sudah berhasil untuk meremote si server 1. Kita bisa coba tambahkan. Nah, kita akan coba remote si yang server 2 nya SSH, lalu nama user dari si server 2, lalu kasih tanda add, lalu masukkan IP dari server 2 nya. Nah, di sini enter. Di sini kita bisa ketik yes, lalu masukkan password dari si server 2 nya. Nah, di sini saya juga sudah berhasil meremote si server 2. Nah, sebelum teman-teman mau meremote si server 1 atau 2, teman-teman harus install SSH. Nah, install SSH itu pada Debian itu tuh ada kayak pilihannya teman-teman, itu bisa di checklist. Tapi jika teman-teman tidak di checklist, itu teman-teman belum install si SSH-nya. Nah, teman-teman bisa ke server ya jika belum mendownload si SSH atau install. Nah, teman-teman bisa ketikkan apt open SSH min server. Maaf teman-teman, ini apt install open SSH ya. Nah, enter. Nah, ditunggu teman-teman. Nah, ini saya sudah berhasil installnya ya. Yang kedua ini ada merubah default port SSH. Nah, teman-teman bisa meremote si servernya dulu. Di sini saya sudah remote ya. Lalu kita bisa masuk ke mode user root teman-teman. Lalu kita bisa beri perintah nano/etc/ssh/sshd, lalu tanda seperti ini, lalu config. Nah, lalu bisa di enter. Nah, secara default ini portnya itu 22 ya, lalu ada tanda pagarnya, artinya dia masih komen. Pagarnya bisa dihapus. Nah, lalu portnya saya akan ubah dari 22 menjadi 2211 teman-teman, seperti ini. Lalu bisa di Ctrl X Y enter. Lalu kita bisa restart dengan perintah system ctl restart SSH seperti ini ya. Lalu di enter. Nah, lalu kita bisa exit dulu, exit lagi. Nah, di sini saya sudah kembali ke usernya si klien ini. Nah, kita coba remote si server satunya, server 1 Debian lagi dengan perintah yang awalan tadi teman-teman. Yang ini SSH, lalu nama user, lalu IP-nya. Kita coba enter. Nah, di sini tidak bisa ya karena portnya ini sudah saya ganti. Nah, di sini kita bisa
berikan perintah ini ya, lalu kita tambahkan min-p, lalu portnya yaitu 2211, kita enter. Kita disuruh minta password dari server satunya, lalu di enter, kita tunggu. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote kembali si server satunya ya teman-teman. Yang ketiga ada allow users pada SSH. Oke, langsung saja kita untuk praktek. Pertama saya akan membuat user yang baru ya. Di sini saya sudah meremote si server 1 Debian. Kita bisa masuk ke user root. Di sini saya akan coba buat 2 user. Di sini bisa ketikkan add user, lalu nama usernya misal di sini adalah router Naswa 2 nih. Enter. Nah, di sini passwordnya untuk si user yang baru. Nah, lalu ulangi kembali. Nah, bisa di enter saja. Lalu Y enter. Kita buat satu lagi. Kita jadi router 3. Nah, lalu password untuk root untuk ini oke, bisa di enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan chat/etc/passwd ya teman-teman, di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya ada 3 user. Yang pertama ada router Naswa 2 dan juga router Naswa 3. Nah, di sini kita akan coba yang mengizinkan untuk meremote si ini hanya si router Naswa saja. Jadi router 2 dan router 3 ini tidak bisa meremote. Nah, kita bisa ketikkan nano /etc/sshd lalu tanda seperti ini, config ya. Nah, lalu enter. Nah, di sini saya akan ketikkan di bawah port. Nah, kita bisa ketikkan allow users, lalu nama user yang hanya diizinkan untuk meremote yaitu router Naswa. Nah, kita Ctrl X, Y, enter. Kita di ini ya teman-teman, di restart sistem CTL. Lalu bisa exit lagi. Oke, di sini saya sudah keluar ya dari si server 1. Kita bisa berikan perintah SSH, lalu kita coba router Naswa 2 dulu ya. Lalu IP-nya, karena tadi portnya saya sudah ganti, jadi di sini saya tambahkan min-p lalu portnya. Nah, kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita coba yang ini, yang user ketiga. Kita masukkan. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C, lalu kita coba remote lagi yang router Naswa saja. Enter, lalu masukkan passwordnya.
Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut pada materi keempat, yaitu tentang konsep private public key. Jadi teman-teman, konsep dari private dan public key ini kita bisa analogikan, misalnya private key ini sebagai kunci dan public key sebagai gembok. Nah, gembok ini akan saya taruh pada server 1 Debian dan private key atau kuncinya akan saya taruh pada klien Ubuntu nih. Nah, jadi nanti yang bisa masuk ke dalam server 1 Debian itu yang mempunyai private key atau kunci dari gemboknya. Materi kelima yaitu tentang konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, langsung saja kita untuk mulai prakteknya. Di sini kita bisa ketikkan SSH min keygen, lalu enter. Nah, di sini nantinya akan tersimpan di direktori home, nashwa, dan .ssh. Kita disuruh juga untuk mengisi passphrase. Passphrase ini sama seperti password, teman-teman. Kita isi ya. Lalu kita isi lagi passphrase-nya. Nah, lalu kita bisa ketikkan ls-a. Nah, di sini terdapat direktori .ssh nih. Kita bisa masuk ke direktori tersebut dengan ls.ssh. Nah, untuk ini ID RSA, ini itu adalah private-nya dan ini itu adalah public-nya. Nah, lalu saya akan coba membuat public key di server 1. Nah, kita bisa isikan dengan SSH min copy min ID min p portnya, lalu nama usernya dan nama IP-nya. Titik. Lalu bisa di enter ya. Nah, ini dimintakan password dari usernya. Kita masukkan password dari user 1 dan kita coba untuk login ya ke user satunya. SSH Nah, di sini itu dimintakan passphrase, yaitu yang password yang tadi kita masukkan untuk penginstalan. Nah, kita coba masukkan passphrase-nya ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil meremote si server 1 Debian-nya. Yang keenam, ini ada konsep authorized case. Oke, langsung saja kita untuk ketikkan ls-a. Di sini terdapat direktori .ssh. Kita bisa masuk ke direktorinya ls.ssh, teman-teman. Enter. Nah, di sini terdapat authorized case. Nah, kita bisa beri perintah chat.ssh authorized case. Kita enter. Nah, di sini terdapat kopian public key dari si klien Ubuntu ya, teman-teman, atau ini adalah gemboknya. Kita bisa coba ke klien Ubuntu ya. Kita bisa ketikkan chat.ssh/id tanda seperti ini rsa.pop. Enter. Nah, di sini sama ya, teman-teman, seperti yang ada di server 1. Jadi kesimpulannya ya, teman-teman, ID rsa.pub ini itu kita copy dari klien ke server 1 dan dia ini menjembok dari si server 1. Lalu di klien dia juga menjadi kunci, karena itu dia tuh bisa masuk ke server 1. Nah, jadi yang bisa masuk ke server 1 itu adalah yang mempunyai kunci dari gemboknya ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu konsep dari authorized case.
Yang ketujuh, ini ada konfigurasi public key manual. Baik teman-teman, di sini saya sudah meremote si server 2-nya ya, yaitu server Ubuntu. Nah, di sini saya akan coba mengcopy public key secara manual. Tadi kan kita sudah mengcopy public key dengan perintah ssh min copy min id min p kan. Nah, kita akan coba buat yang manual. Kita bisa ke klien Ubuntu dulu, lalu bisa ketikkan chat.ssh/id, lalu tanda seperti ini ya teman-teman, lalu rsa.pub gini. Ini adalah public key-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa ke server 2, kita bisa ls-a dulu. Nah, di sini ada directory.ssh, kita bisa ketikkan ls.ssh nih. Nah, di sini terdapat authorized keys. Nah, langsung aja kita untuk masuk dengan perintah chat.ssh/authorize case, lalu di enter. Nah, di sini tidak akan ada apa-apa karena kita belum mengcopy public key-nya teman-teman. Nah, kita akan copy. Kita bisa ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita bisa blok ya. Lalu klik kanan copy. Lalu kita bisa ke nano, lalu .ssh authorize case seperti ini ya teman-teman. Kita enter, lalu kita copy paste, kita paste. Nah, lalu kita bisa Ctrl X Y enter. Kita coba ulangin yang ini. Nah, di sini sudah ada SSH-nya ya teman-teman, atau public key-nya. Kita coba bisa remote dengan perintah SSH, lalu nama usernya, add IP-nya, min p, lalu portnya teman-teman. Maaf teman-teman, di sini saya portnya default. Nah, di sini diminta untuk memasukkan ini ya, IP private key-nya. Nah, di sini sudah berhasil untuk masuk atau meremote si server 2-nya. Kita lanjut pada materi ke-8, yaitu private public key pada Windows. Di sini terdapat part 1 dan part 2, nanti akan saya gabungkan saja ya. Oke, sebelumnya kan kita sudah membuat private dan public key pada klien Ubuntu dan server 1 dan 2 nih. Nah, selanjutnya kita akan membuat private dan public key di antara host OS dengan router Debian. Public key akan saya taruh pada router Debian dan private key-nya saya akan taruh di host OS ya teman-teman. Baik teman-teman, ketika kita mau membuat public key atau private key itu kan menggunakan perintah ssh min keygen seperti ini kan. Nah, tetapi jika kita mau membuatnya itu untuk Windows, itu perintah seperti ini tidak bisa berfungsi. Maka kita harus mendownload yang namanya PuTTY generator. Nah, jadi langsung saja kita untuk download PuTTY-nya ya. Nah, di sini saya buka Microsoft, lalu kita bisa ketikkan download PuTTY teman-teman. Lalu kita pilih yang paling atas ya, yang ini. Nah, kita cari nih tulisannya PuTTYgen yang ini teman-teman. Lalu kita bisa pilih yang ini 64 min-bit x86. Kita bisa klik aja. Nah, di sini akan otomatis terdownload ya teman-teman.
Oke, di sini saya sudah membuat folder dan juga mendownload putihnya ya. Nah, jadi langsung saja kita untuk klik ini, lalu generate. Nah, di sini dimintakan untuk menggerakkan kursor, teman-teman. Nah, lalu kita dimintakan untuk mengisikan passphrase. Kita isi, saya isi 1 sampai 5 ya. Karena saya hanya mau belajar saja nih, teman-teman. Lalu kita bisa klik save public key. Nah, saya isikan di sini di folder .css. Saya isi public key. Lalu di save. Kita save juga yang private key. Kita isi di folder SSA juga. Saya namakan private key. Lalu di save. Lalu kita bisa ke sini, Pak, teman-teman, untuk cek. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu kita bisa buka putih, teman-teman. Putih. Lalu kita bisa masukkan IP dari si root. Lalu kita bisa open ya. Lalu kita bisa masukkan usernya, teman-teman. Lalu passwordnya ya. Nah, di sini saya bisa perbesar saja. Lalu kita bisa ls-a, teman-teman. Oke, di sini sepertinya belum ada ya, teman-teman. Di sini saya akan coba buat dulu. Oke, di sini saya sudah buat. Kita langsung saja ls-a. Nah, di sini sudah ada ya si directory.ssh. Kita bisa aja ls.ssh, teman-teman. Enter. Nah, di sini belum ada apa-apanya ya, teman-teman. Nah, di sini belum ada apa-apa karena kita tuh belum membuat yang namanya authorize key. Nah, jadi kita bisa buat aja dengan perintah nano.ssh/authorize. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ke file, lalu ke download, ke SSH, lalu public key. Kita bisa buka notepad. Kita perbesar saja. Pada bagian ini dari begin sampai comment kita bisa delete. Nah, ini juga yang N bisa di delete. Nah, di sini kita bisa backspace agar nyambung. Jika sudah, teman-teman bisa copy ya. Lalu kita bisa taruh pada sini. Nah, di sini sudah kita paste. Lalu kita bisa spasi. Kita bisa berikan perintah ssh-rsa spasi ya, teman-teman. Bisa Ctrl X, Y, enter. Kita bisa exit saja. Lalu kita buka lagi putih. Lalu kita bisa klik SSH, kita klik on, kita klik ini credential, lalu private key kita pilih, klik browse, kita cari file private key, kita open.
Lalu kita bisa klik session. Kita masukkan IP rootnya. Nah, portnya saya masih default saja. Lalu di save session, di sini saya berikan nama Debian strip router. Nah, jadi kita bisa save. Nah, jadi ini tuh ketika kita tuh klik ini, nanti otomatis IP-nya juga akan terisi ya teman-teman. Lalu klik open. Kita bisa login user rootnya. Dimintakan passphrase. Oke, di sini saya sudah login ke router Debian. Nah, jika punya teman-teman kok tidak mau login ke dalam si router ini dengan menggunakan putih, teman-teman bisa, mungkin teman-teman tidak mengisikan SSH-RSA pada tadi saat pengkopiannya ya. Nah, lalu kalau misalkan tetap tidak bisa, teman-teman bisa ke Debian. Nah nih, chmod 755 spasi /home/router Naswa ini adalah user saya, user dari router Debian. Selanjutnya pada materi ke-10 ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Oke, sebelumnya kan kita sudah meremote dari host OS ke router Debian. Saya akan coba meremote dari host OS ke server 1 dan 2. Sedangkan server 1 dan 2 ini private key-nya itu tidak sama dengan host OS ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa coba ping dulu ya, teman-teman, di CMT. Kita coba ping dari salah satu server, misal server yang ke-1. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman. Langsung saja kita untuk kita akan login ke server 1 Debiannya dulu, baru ke server 2. Di sini saya masih berada di user router. Nah, langsung saja kita ketikkan SSH, lalu usernya si server 1, router Naswa at 10, yaitu IP-nya ya, teman-teman, min p, lalu portnya. Maaf teman-teman, ini salah. Nah, di sini kita bisa ketik yes. Lalu dimintakan passphrase yang kita buat tadi ketika kita buatnya tuh di klien Ubuntu. Oke, di sini saya sudah berhasil login ke server satunya ya. Kita coba exit, lalu Ctrl L. Kita bisa lakukan untuk yang server 2. Di sini IP-nya saya ganti, lalu usernya saya ganti untuk server 2. Langsung aja di enter. Kita yes, lalu passphrase-nya. Oke, di sini saya sudah berhasil login dengan menggunakan SSH ke server 2 Ubuntu. Jadi kesimpulannya ya, teman-teman, ketika kita mau meremote server 1 ataupun 2 di host OS, kita tuh harus melewati si router Debian ini dulu, baru bisa meremote si kedua server ini. Yang ke-11 ini ada disable password authentication. Oke, di sini saya sudah meremote server 2-nya. Langsung saja kita masuk ke mode user root, teman-teman, dengan perintah zoom in lalu passwordnya. Nah, lalu kita bisa ketikkan nano /etc/ssh/sshd, lalu tanda underscore config, teman-teman, seperti ini. Lalu di enter, lalu kita scroll, kita cari yang password authentication, kita pakarnya hapus, kita kasih spasi.
Lalu yes-nya, format yes kita ganti menjadi no. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa restart dengan perintah systemctl restart SSH seperti ini. Lalu kita bisa ke router Debian. Oke, kita bisa ke router Debian, lalu kita bisa ketikkan SSH, lalu nama usernya router Naswa tanda @ lalu IP-nya ya /2 min p 2211. Kita bisa enter. Oke, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena si router Debian ini tidak mempunyai kuncinya. Nah, jadi tidak bisa meremote si servernya. Kita lanjut pada materi ke-12, yaitu generate private public key pada router Debian. Jadi seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi kita akan membuat private dan public key ini sepasang di router Debian, dan nantinya si server 2 Ubuntu ini itu akan memasang private key dan kuncinya berada di router Debian. Nah, terus di router Debian ini itu bisa meremote server Ubuntu. Oke, di sini kita langsung saja untuk praktek, dan teman-teman bisa meremote router Debiannya di putih ya. Lalu kita bisa ketikkan SSH min keygen seperti ini, lalu di enter. Kita tunggu. Nah, di sini seperti biasa akan disimpan di direktori .ssh. Kita bisa enter, lalu dimintakan isikan passphrase-nya ya teman-teman. Lalu kita bisa konfirmasi. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, langsung saja kita untuk ketikkan ls.ssh. Nah, di sini terdapat ID RSA .pub dan ID RSA saja. Nah, lalu kita bisa ketikkan chat.ssh /ID terus tanda seperti ini ya teman-teman. Lalu RSA sebentar teman-teman, rsa.pub, lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini adalah public key-nya. Kita bisa copy. Setelah di copy, teman-teman bisa berikan perintah ini, nano.ssh/authorized terus tanda seperti ini, lalu case, lalu bisa di enter. Lalu kita bisa klik saja teman-teman yang tadi public yang tadi kita copy. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan SSH min RSA ya. Kita bisa Ctrl X, Y, lalu di enter. Lalu kita bisa ketikkan sudo systemctl restart SSH. Oke, di sini saya sudah clear ya. Setelah di restart, ini saya clear saja agar tidak mengganggu. Lalu kita bisa remote server 2-nya. Kita bisa ketikkan SSH, lalu nama user, tanda @ lalu IP-nya, lalu portnya teman-teman. Kita tunggu, dimintakan password. Oke, di sini saya sudah login ya atau meremote si server 2.
Lalu kita bisa nano.ssh/authorized lagi teman-teman, authorize case seperti ini, di enter. Lalu kita pastekan si public key tadi. Oke, lalu kita bisa kontrol X, Y, enter ya teman-teman. Oh ya, di sini jangan lupa tambahkan SSH min RSA. Lalu kita bisa sistem ctl restart SSH. Lalu kita bisa exit. Oh, ini dimintakan password teman-teman, maaf. Oke, lalu kita bisa exit ya teman-teman. Saya sudah kembali ke router Debian. Lalu kita coba clear saja teman-teman agar tidak mengganggu. Lalu kita bisa SSH ulang si server 2. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah dimintakan passphrase yang sudah kita buat tadi. Kita bisa masukkan saja. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil meremote si server Ubuntu atau si server keduanya ya. Selanjutnya materi ke-13 yaitu SSH agent dan SSH add. Oke teman-teman, langsung saja ya kita untuk praktek. Di sini kita bisa meremote server 2 atau server Ubuntu. Nah, di sini kan dimintakan passphrase ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini tuh kita tuh bisa Oke, langsung saja kita untuk prakteknya. Nah, di sini kita bisa meremote si server Ubuntu atau server 2. Nah, ketika kita ingin meremote atau meng-SSH, ini kan dimintakan passphrase ya. Nah, ini tuh kita tuh bisa ketika kita mau meremote atau SSH, ini tuh tanpa menggunakan passphrase. Kita tuh bisa menggunakan SSH agent dan SSH add. Nah, di sini saya kontrol C saja ya, teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan SSH min agent, lalu /bin /base, lalu kita enter, lalu SSH min add teman-teman, enter. Ini kita bisa masukkan passphrase. Oke, kita bisa remote kembali ya. Kita tunggu. Baik teman-teman, di sini saya sudah meremote atau meng-SSH si server 2, tapi kita tadi tidak disuruh untuk mengisikan passphrase. Karena apa? Karena kita sudah mengisi SSH agent dan SSH add. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kegunaan dari SSH agent dan SSH add. Baiklah teman-teman, itulah tadi video tentang penjelasan remote access. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.